Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di Dua Sisi. Pemirsa, kita sudah saksikan tadi tayangan di awal bagaimana usai pertemuannya dengan Prabowo Subianto yang berbuntut dengan pemanggilan Gibran ke DPP PDI Perjuangan. Hari Selasa kemarin putra presiden tersebut menemui Ganjar Pranowo yang merupakan capres dari PDIP. Dan ramai diperbincangkan bahwa manuver politik yang dilakukan oleh Gibran ini atas sepengetahuan dan persetujuan Presiden Joko Widodo. Kemudian pertanyaan yang tersisa adalah kemana kira-kira dukungan Presiden Jokowi akan berlabuh? Apakah akan ke Ganjar Pranowo atau ke Prabowo Subianto? Malam hari ini kita akan diskusikan dengan sejumlah narasumber yang ada di studio bersama saya. Kalau fungsi saya di situ menjemput beliau sebagai menteri, ya, gitu. Tenang dulu. Kalau masalah pencapresan saya tidak ikut-ikut kemarin, gitu. Nah, tadi kami jelaskan pesan-pesan dari Ibu Megawati Soekarno Putri kepada Mas Gibran bahwa politik itu juga harus mewaspadai berbagai manuver politik. PDI Perjuangan itu mengedepankan prinsip kekeluargaan, sehingga kemarin ketika ada yang memframing pertemuan yang dilakukan oleh Mas Gibran, kemudian sepertinya dipersepsikan terkait dengan dukung-mendukung capres, maka tadi sudah dilakukan penjelasan dengan sangat baik. Ya, tidak hanya Gibran yang menemui Prabowo, kemudian juga ada putra presiden yang lainnya, Kaesang, yang belakangan juga sering muncul menggunakan kaos dengan gambar Prabowo. Dan digadang-gadang akan maju juga sebagai calon wali kota Depok dari Partai Gerindra. Nah, apakah ini sinyal yang menyebutkan bahwa, apakah sinyal ini terbaca bahwa Presiden Jokowi pelan-pelan sudah mulai melabuhkan arah dukungannya ke salah satu kandidat capres? Ini akan kami bahas malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Dari ujung sebelah sana ada Prof. Cipta Lesmana. Selamat malam, Prof. Pengamat politik, digunakan mic-nya, Prof. Selamat malam. Ya, kemudian ada Bung Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Tercermin ya, merah semuanya. Baik, ya, kabar baik. Ini batik Kalimantan, Mbak. Batik sekalian promosi. Kalimantan. Oh, Kalimantan ada batiknya ya? Oh, banyak, bagus-bagus. Okay. Nanti beli sama saya. Boleh. Kemudian ada Bung Riza Patria, mantan wakil gubernur, politisi Gerindra. Boleh digunakan, Bang Riza? Mic-nya nanti ya ketika ngobrol. Pak Wagub masih nempel Pak Wagubnya. Di ujung sana Bung Noel yang tadinya ini, wah, saya harus ceritakan sedikit nggak sejarah pendukung siapa tadinya, kemudian berubah ke Prabowo sekarang ya. Prabowo benar ya? Prabowo dong. Dukung 2024 Prabowo, ya, Prabowo presiden. Oke, Selamat malam Anggi. Oke, saya langsung ke Bung Deddy. Bung Deddy, ini kalau kita melihat ini ramai nih. Sebelum ngobrol saya mau puterin dulu satu video ini bagaimana salah satu politisi PDI Perjuangan yang menyebutkan melaknat siapapun yang mengkhianati gitu ya. Kita saksikan dulu bersama ya sebelum saya lempar pertanyaannya. Boleh ditampilkan terlebih dahulu tayangannya. Ganjar Pranowo ideologis Bung Karno, tanpa ada perintah Ibu Ketua Umum, beliau tidak akan mau dicalonkan oleh partai-partai yang lain. Itulah yang paham tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Kalau belum paham, baca anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Bahwa PDI Perjuangan berideologi Pancasila 1 Juni 1945. Sehingga kalau ada kader partai ini di bawah Bung Karno, di bumi Blitar, siapa yang mengkhianati Ibu Ketua Umum, siapa yang lahir dari rahim PDI Perjuangan mengkhianati beliau, Tuhan akan melaknat beliau.
mendukung Pak Ganjar sendiri sudah ada komunikasi Mas dengan relawan yang mendukung Pak Ganjar? Ada, tenang aja. Berapa banyak? Lebih banyak dari yang Prabowo? Rame, tenang aja. Mau kapan Mas waktunya mungkin? Tergantung beliau. Saya menunggu perintah saja. Ini bisa disebut Mas Fadli sebagai penghubung komunikasi antara relawan. Oh, mau langsung ke relawan juga boleh. Santai aja. Saya santai orang. Nanti ikut mendampingi? Mendampingi ikut mendampingi. Tergantung perintah, ya. Apakah sama akan seperti treatmentnya kemarin sama Pak Prabowo juga ketika pertemuannya nanti? Semua perintah dari Bu Ketua Umum, dari Pak Ganjar selaku Capres, dari PDI Perjuangan. Pokoknya aku manut bae. Kan intinya tegak lurus gitu Mas ya? Inje. Lah piye toh? Kan ada kemungkinan untuk tidak tegak lurus kan ya guys? Saya takut dilaknat. Mas ya? Dilaknat, diluknut. Takut dilaknat katanya Bang Deddy. Yang satu marah-marah. Kalau yang lahir dari rahim PDIP kalau berkhianat akan dilaknat, terus langsung direspon sama Gibran. Saya takut dilaknat. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sih? Saya mau ke hari Senin dulu pemanggilan ini. Jadi benar ditegur, nggak ditegur, dilaknat atau tidak dilaknat sebenarnya Gibran ini, Bung Deddy? Jadi jangan campur aduk ya. Dua peristiwa yang sama sekali berbeda. Pertama peristiwa Pak Rudi Hadiatmo sebagai kader senior. Zaman Soeharto ikut melawan Soeharto bersama Bu Mega berdarah-darah. Melawan kekejaman militer pada saat itu. Beliau ada di garda terdepan ya. Jadi dia bicara sebagai kader senior. Mengingatkan kader-kader PDI Perjuangan, siapapun itu. Kader-kader PDI Perjuangan yang merasa dirinya kader. Ada yang merasa satu nih itu kan urusan mereka yang merasa lah. Jadi seluruh kader PDI Perjuangan yang jika ya katakanlah mengkhianati ketua umumnya. Karena begini, di kita itu ada satu suasana psikologis ketua umum itu adalah ibu kita dan kami anak-anak, ya sedekat itu ya. Oh iya, kekeluargaannya kita kan selalu manggilnya ya? ibu, anak-anak saya kan ibu selalu ngomong gitu. Jadi metafora itulah yang dipakai oleh Rudi Hadiatmo untuk menggambarkan hubungan kebatinan di dalam PDI Perjuangan karena itu tadi hubungan ibu dan anak. Yang kedua, institusi ketua umum, karena ketua umum itu adalah institusi yang dibentuk oleh Kongres. Ya sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Ya. Nah, jadi dalam konteks hubungan ibu anak tentu ada istilah karma. Ya toh kita mengenal dong. Ya. Anak-anak kalau durhaka sama orang tua karma nggak? Ya. Kita mengenal, dengar dulu ya, jangan ditafsir dulu. Saya cerita dulu. Berarti ada anak yang belum tahu orang saya. Tua nih. Nanti tanya sampai Rudi. Keluar muncul pernyataan itu. Itu nanti tanya Rudi. Tapi kan saya coba menafsir nih. Jadi, sebagai temannya nggak tahu ya maksudnya apa. Iya dan nggak penting juga saya kira karena saya nggak merasa kan. Jadi silakan orang lain yang merasa yang ngomong kan. Jadi tentu itu sesuatu yang memalukan kan. Jadi dia memperingatkan. Dan dalam hubungan antara kader dengan ketua umum sudah terjadi banyak hal seperti itu. Dan sejarah udah mencatat banyak sekali kader PDI Perjuangan yang merasa dirinya lebih tinggi, lebih besar dari institusi partai, keluar dari partai kan nggak jadi apa-apa juga. Banyak nama kita bisa panjangin ya satu persatu, ada yang bikin partai ini itu. Semuanya hilang di telan zaman. Saya mau menggarisbawahi yang merasa lebih tinggi, lebih besar dari partai. Kalau gitu saya ke pengamat politik yang bisa membaca. Saya jelasin dulu dong, yang disebut dengan lebih tinggi dari partai itu. Karena kita diajarkan Presiden Bung Karno. lebih tinggi dari partai. Bukan dong. Kita gini dong. Dalam konteks mana? Dalam konteks ketatanegaraan PDI Perjuangan menganggap presiden adalah kepala negara tertinggi. Itu tidak bisa ditawar. Secara konstitusi itu kita pahami, kita jiwain. Makanya Ibu Mega selalu manggil Bapak Presiden, Presiden Jokowi. Walaupun sekali-sekali bilang petugas partai gitu ya. Loh, dengar dulu, apa itu petugas partai? Ya, petugas partai itu kan rakyat, benar nggak? Partai adalah rakyat, bukan? Partai adalah rakyat yang mengorganisir diri melalui partai politik untuk memperjuangkan mimpinya, ideologinya melalui kontestasi politik, merebut kekuasaan. Jadi rakyat is partai. Jadi jangan dibeda-bedakan karena kalau dia tidak mengorganisir diri, dia tidak bisa berkontestasi. Itu satu. Sama kayak begini deh biar gampang. Pelajar di sekolah, ya, lalu ada OSIS. Ya toh? Tidak semua jadi pengurus OSIS.
Ketika dia dikirim ke sekolah lain atau ke acara lain sebagai utusan OSIS, dia kan sebagai utusan OSIS. Konteks Oke. kita itu petugas partai, Kembali itu lagi ke mandat. konteks ini. Jadi sebenarnya dilaknat atau tidak, siapa yang ngerasa itu bagaimana responnya? Ketika ada yang jawab nih, kader Anda bilang, kader partai Anda bilang, Lah itu kan saya karena takut wartawan hilang. framing. Wartawan kan framing. Oke, Ketika saya ada ke Prof. omongan Cipta. Rudi gitu, Ah. lalu vis-a-vis itu maksudnya ke Gibran. Kan kalau menurut saya sih begitu. Ini bagian Kalau dari Anda, Prof, melihatnya gimana, Prof? Apakah ini merupakan teguran keras? Tapi kalau dibilang teguran keras, hanya dipanggil biasa saja, oh nggak disangsi kok dari DPP, Ya. PDI. Kultur Jawa kan biasanya kan lemah lembut gitu kan. Gitu. Begini, saya berangkat dari satu prinsip komunikasi dulu. Salah satu prinsip komunikasi berbunyi, communication is always intentional. Kita berkomunikasi pasti ada tujuan, Ya. ada maksudnya. Nah, jadi pasti diakui atau tidak, Gibran menerima Pak Prabowo pasti ada tujuannya. Ya, tujuannya apa ya walau alam. Bisa juga ya cuman silaturahmi apa, tapi ada tujuannya gitu. Cuman karena konteks ini politik, lagi rame bicara tentang pemilu, maka dikaitkan dengan politik ya. Apakah betul itu? Ya kita nggak tahu juga. Oke. Nggak tahu. Kalau kita Tunggu sebentar. Tadi Bang Anggi mengatakan ini teguran apa enggak gitu Ya. ya. Saya ngomong di sini, tapi saya tidak buka. Saya bicara dengan petinggi PDIP. Oke. Yes, PDIP tidak suka. Oh, tidak suka dengan manuver Gibran bertemu Prabowo. Iya, Diakui iya, itu ya. iya. Saya dikasih penjelasan kenapa. Ada aturan Pak ya, aturan nomor 47 yang berbunyi tegak lurus. Jadi kalau si A itu pemegang KTA, kartu tanda anggota PDIP, istri, anak dewasa harus tidak boleh ke partai lain. Ada satu contohnya yang di Maluku itu bupati atau apa gitu ya, gubernur, maaf, istrinya tiba-tiba nyebrang ke PAN, dicopot langsung ibu dicopot. marah Nah, sekali. itu kalau memang sudah ada gerakan ke partai lain, tapi ini kan hanya Iya. bertemu aja dengan Prabowo sebagai menteri katanya. Dianggap ya akui dong jasa PDIP, kira-kira begitu. Siapa yang membesarkan Anda? Oke. Siapa yang memilih, bukan yang memilih, yang mendorong Pak Untuk maju Jokowi sebagai kepala 2 kali daerah, jadi kepala negara, presiden, yang mendorong menantunya jadi wali kota Medan misalnya gitu ya. Oke. Saya kira kita semua harus, bukan orang PDIP juga harus mengakui. Oke. Di sini jasa PDIP amat sangat besar besar. untuk keluarga Pak Jokowi ya. Oke, Iya. Prof, pertanyaan berikutnya adalah apakah menurut Anda ini kan presiden ayahnya dari Gibran. Iya. Tahu nggak nih presiden dengan manuver Gibran bertemu dengan capres lain? Bukan hanya tahu, Nah, apa selanjutnya? amat Tapi nanti sangat tahu. Amat sangat tahu. Ada kemungkinan bapaknya yang kasih tahu. Oke, Kamu nanti kita lanjut. terimalah gitu, Kita ya. elaborasi lagi nanti, Prof. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi.